Pemerintah Kota Ambon segera membayarkan gaji 13 bagi tenaga honorer dan kontrak sebanyak 1.208 orang dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp3.140.800.000. Pemkot juga telah menyiapkan peraturan wali kota sebagai dasar hukum pembayaran dimaksud. Pencairan gaji ke-13 bagi 1.208 tenaga honorer kontrak setelah sebelumnya pembayaran yang sama telah dilakukan Pemkot bagi 4.260 ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K senilai Rp24.760 juta. Menurut Riri Mase, pembayaran gaji ke-13 bagi honorer kontrak akan dilakukan usai berkas pencairan selesai diproses sebagaimana arahan dari penjabat wali kota Ambon. Pemberian gaji 13 ini dilakukan juga untuk mendukung pembiayaan pendidikan serta mengurangi dampak inflasi. Selain itu juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Olehnya itu, Riri Mase meminta organisasi perangkat daerah segera memproses pembayaran gaji 13 tersebut. Pembayaran gaji 13 berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Disebutkan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh tenaga honorer kontrak yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Dengan pembayaran gaji 13 kepada pegawai kontrak ini kan mereka bisa juga membantu anak-anaknya untuk masuk studi di tahun ajaran baru, juga perputaran perekonomian di kota ini juga berjalan dengan lancar, juga berdampak kepada penurunan inflasi di kota ini. Oleh karena itu, Bapak Penjabat Wali Kota Ambon menyampaikan kepada saya untuk mengambil langkah-langkah demi pembayaran gaji ke-13 ini. Ya. Sebelumnya, pemerintah Kota Ambon telah melakukan pembayaran gaji ke-13 bagi 4.260 aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup Pemkot Ambon senilai Rp24.760 juta. Organisasi Ikatan Keluarga Keturunan Tionghoa Buru menunjukkan kepeduliannya dengan melaksanakan pembagian bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Buru. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan pakaian bekas, meliputi beras, mie instan, telur, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Bantuan ini difokuskan kepada fakir miskin, para janda, dan kaum duafa yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Wailata, Kecamatan Lolongguba, dan Kecamatan Wayapo. Ketua IKKTB Johariatan kepada reporter Damas Media Group Sofyan Muhammadiyah mengatakan bahwa aksi sosial ini adalah wujud dari rasa kepedulian terhadap sesama manusia di tengah bencana banjir yang melanda saat ini. Dikatakannya bantuan yang disalurkan ini berasal dari donasi pengurus IKKTB, di mana donasi tersebut dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan korban banjir. Bantuan dari IKKTB diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir, serta menjadi inspirasi bagi organisasi dan komunitas lainnya untuk ikut berkontribusi dalam membantu para korban banjir. Kami dari pagi tadi kami sudah menjelajahi, memberikan santunan, bantuan mulai dari kecamatan yang terjauh, Wailata, Lolongkuba, dan hari ini kami berada di Kecamatan Wayapo di malam hari ini. Nah, gerakan peduli, gerakan sosial yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Keturunan Tionghoa ini
bertujuan adalah untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah. Apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang tadi di mana seharian penuh kami berjalan dan memang banyak di antara masyarakat kita yang memang belum tersentuh. Sementara itu hingga Minggu malam 7 Juli 2024, puluhan rumah warga di 3 desa masih tergenang air, yaitu Desa Wainetat, Desa Waileman, dan Desa Deboai. Kondisi ini mendorong Muhammad Dori, seorang warga Desa Wainetat, meminta perhatian pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah segera membangun kelurusan Kali Wayapo serta tanggul. Semoga pemerintah memperhatikan masalah pelurusan Kali Wayapu dan bantuan untuk tanggul. Karena sudah selama ini nggak pernah disentuh lah yang untuk kali itu, pelurusan kali. Insya Allah kalau pelurusan kali itu diluruskan, ya masyarakat Armididih dan sekitarnya itu tidak kena banjir lagi. Seperti diketahui dalam sepekan terakhir, sejumlah lokasi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Buru mengalami banjir dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan berdampak meluapnya beberapa sungai yang berdekatan dengan perumahan penduduk sehingga mengakibatkan banjir. Selain merendam rumah penduduk, banjir juga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Di antaranya, outlet jembatan yang mengalami keretakan, serta beberapa gedung sekolah yang juga ikut terendam banjir sehingga mengganggu rutinitas proses belajar mengajar. Pemerintah Kota Ambon melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID terus memantau laju inflasi di kota ini. Pemkot Ambon melakukan berbagai cara menekan laju inflasi, salah satunya mensubsidi sejumlah komoditi pangan. Pemkot Ambon juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait kerjasama distribusi komoditi pangan. Penandatanganan MOU dilakukan oleh penjabat wali kota Domingus N. Kaya dan penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa Kamis 4 Juli di ruang kerja wali kota Ambon. Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasa menyebutkan hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok sehingga mendorong daya beli masyarakat. Menurut Agus, pengendalian inflasi ini menjadi hal penting sehingga ketika Kota Ambon kekurangan komoditi pangan, maka dapat diambil dari wilayah kabupaten kota tersebut. Jelaskan kerjasama ini ruang lingkupnya pada sektor perikanan dan hortikultura, mengingat kondisi cuaca ekstrim yang melanda kota Ambon, sehingga berdampak pada kenaikan harga-harga komoditi seperti ikan dan sayur-sayuran. Dikatakan, TPID terus melakukan pemantauan ke lapangan, memantau kenaikan kebutuhan pokok. Paling tidak dari pemantauan tersebut, jangan sampai ada spekulan yang sengaja menaikkan harga. Terkait dengan inflasi ini, Pak Wali Kota juga sudah melaksanakan rapat dengan tim TPID, penanganan inflasi daerah itu, untuk terus memantau ya perkembangan inflasi di pasar. Harga-harga bawang, cabai, ikan, dan lain sebagainya itu dipantau dan disubsidi oleh pemerintah, ya, sehingga itu bisa menekan angka inflasi. Yang jelas pasti Pak penjabat wali kota sangat-sangat peduli dan mau menangani terkait dengan inflasi ini, ya, karena ini menjadi masalah nasional. Nah, kalau inflasi kita tinggi ya berdampak kepada IDD kita tidak dapat gitu loh. Tapi dipastikan kita tetap mendapat IDD dan inflasi kita akan, karena ini gerak timnya cepat sekali. Untuk bagaimana menangani baik perikanan, baik perindak, ya, itu semua kita gerakan untuk mengatasi persoalan inflasi di kota ini. Diketahui berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku pada hari Senin,
Terjadi inflasi year on year di Provinsi Maluku sebesar 3,63% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,78. Dari 11 kabupaten kota, inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 4,49% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,10. Diikuti Kota Tual 3,39% dan terendah disumbangkan oleh Kabupaten Maluku Tengah yakni 2,36%. Berdasarkan data BPJS Maluku, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi year on year pada Juni 2024 adalah beberapa komoditi pangan, perhiasan, bahan bakar, termasuk tarif angkutan laut dan udara. Balai Wilayah Sungai Maluku menegaskan bahwa banjir yang melanda dataran Wayapo beberapa hari lalu bukan disebabkan oleh jebolnya tanggul bendungan Wayapo. Humas Balai Wilayah Sungai Maluku, Eswin Leatemia, dalam keterangannya menjelaskan, pada 3 hingga 5 Juli 2024, bendungan Wayapo mengalami curah hujan dengan intensitas tinggi, mencapai 196,50 mm, setara dengan 777 meter kubik per detik. Sejak 4 Juli, pemantauan elevasi muka air menunjukkan kenaikan signifikan. Namun penurunan sempat terjadi di Waiteba pada pukul 21:30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sebelum naik kembali pada tengah malam dan kenaikan debit air yang terus terjadi melebihi kapasitas terowongan pengelak, sehingga air harus melewati alur Sungai Lama. Pekerjaan galian pondasi di bendungan pun terhenti hingga debit air normal kembali. Menurutnya, upaya mitigasi telah dilakukan termasuk pemantauan berkala, evakuasi pekerja dan alat pada 5 Juli dini hari, serta inventarisasi alat yang terkena dampak. Rencana pemulihan meliputi perbaikan jembatan Bailey, jalan akses kerja tanggul sementara, dan melanjutkan pekerjaan galian pondasi. Leatemia juga menambahkan bahwa banjir tahunan di Sungai Wayapo menjadi salah satu alasan utama pembangunan bendungan Wayapo untuk mereduksi debit air dan mengamankan area hilir. Sementara itu, Wakapolres Buru Akmil Japa beserta jajarannya turut menyaksikan keadaan kondisi air di bendungan Wayapo, meminta masyarakat Kabupaten Buru untuk tidak khawatir dengan informasi yang tidak benar. Dikatakan Wakapolres, banjir yang terjadi dalam sepekan terakhir ini murni adalah faktor cuaca dan bukan dikarenakan pembangunan bendungan Wayapo. Hal ini perlu diluruskan agar masyarakat tidak panik serta masyarakat mendapatkan informasi sesuai fakta di lapangan terkait penyebab banjir yang terjadi di wilayah mereka agar tetap waspada mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Senin 8 Juli. Kegiatan kunjungan dipimpin Ketua Komisi Arman Mualo serta didampingi oleh anggota Komisi 4 lainnya dalam rangka evaluasi kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan harmonisasi sebagai mitra kerja Komisi 4 DPRD. Satu persatu ruangan di RSUD Masohi dikunjungi anggota Dewan Komisi 4, mulai dari IGD, ruang staf dan nakes, sentra penyuplai oksigen, ruang radiologi, ruang rawat inap, tempat pembuangan sementara limbah B3, dan beberapa tempat yang dianggap penting. Dari kunjungan itu, komisi mencatat sejumlah fasilitas yang perlu mendapat perhatian untuk dibenahi oleh manajemen RSUD karena dianggap tidak representatif, di antaranya kapasitas daya tampung pasien di ruang IGD. Ketua Komisi Arman Mualo usai melakukan kunjungan saat memberikan keterangan menilai hospital bed yang tersedia dalam IGD itu sangat terbatas, sehingga perlu ditambah. Selain itu, soal kebersihan ruangan IGD juga mendapat atensi komisi. Ketersediaan bed
Saat ini hanya ada 12, tidak sebanding dengan jumlah pasien yang masuk yang bisa mencapai 15 hingga 20 orang per hari. Hal lain yang menjadi bahan evaluasi yakni ruang transit staf dan nakes yang sempit. Politisi PKS ini menilai beban kerja yang begitu tinggi dapat mempengaruhi kualitas kerja pegawai IGD, mengingat ruangannya sangat sempit, ditambah lagi berbagai sarana penunjang seperti kursi meja, AC, yang jauh dari kata sempurna dan tidak representatif. Diakui meskipun sentra tabung oksigen di rumah sakit itu cukup mumpuni, namun dalam prakteknya proses pendistribusian oksigen ke ruang rawat perlu dibenahi. Hal ini karena petugas yang ada sangat terbatas. Temuan yang didapat saat kunjungan menjadi catatan penting untuk nantinya komisi membahas hal itu bersama pemerintah daerah. Dirinya berharap agar kedepannya Rumah Sakit Umum Daerah Masohi bisa lebih berkembang dan semakin meningkatkan pelayanan, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat. Di IGD ini kita jumpai yang pertama itu ruangan IGD tidak representatif. Jadi bed yang tersedia di IGD hanya 12. Sementara pasien rujukan atau pasien yang masuk di IGD itu lebih dari 12, bahkan bisa sampai 20. Sehingga tadi menurut penjelasan dari yang mewakili kepala ruangan tadi bahwa mereka sering antisipasi dengan extra bed. Tadi kita sudah lihat juga kondisi ruangannya tidak representatif, sehingga ini jadi rekomendasi kami, temuan kami Komisi 4, nanti kita bicarakan bersama-sama dengan pemerintah daerah supaya bagaimana solusi terkait dengan IGD ini. Karena jumlah pasien semakin hari itu semakin bertambah, sementara kapasitasnya seperti itu. Sementara itu, PLH Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Hafiz Makayano menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi 4 dan bertekad terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan sehingga RSUD menjadi pilihan pada prinsipnya kami RSUD Masohi tetap dan komitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, aspek-aspek yang paling penting yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi tadi, yang pertama terkait dengan kebersihan secara totalitas di rumah sakit. Ini menjadi catatan bagi kami rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas buat peningkatan kapasitas baik pengembangan SDM maupun dengan sarana dan prasarana yang tersedia di rumah sakit ini. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah lulus akreditasi paripurna alias predikat bintang 5 dari 16 standar akreditasi. Akreditasi itu diperoleh setelah tim penilai Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia ke Masohi Senin dan Selasa 21 November 2023 lalu. Sebelumnya, Rumah Sakit Plat Merah ini meraih predikat dasar pada periode 2012 hingga 2015. Kemudian predikat bintang 1 perdana pada 2016 hingga 2019 dan predikat bintang 2 dasar periode 2019-2022. Transformasi PLN Power Beyond Generations merupakan wujud perubahan perusahaan beroperasi menjadi lebih efisien dan efektif. Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kemajuan perubahan ini dan menganggap PLN sebagai jantungnya Indonesia. PLN dan pemerintah mendorong kendaraan berbasis energi hijau agar dapat tumbuh lebih masif. Kendaraan listrik ini diyakini dapat menjadi transportasi masa depan yang ramah lingkungan. Saat ini, PLN berencana membangun 7 SPKLU baru di Maluku dan Maluku Utara. PT PLN Persero gencar membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan guna mempercepat transisi energi di tanah air. Pada Mei 2024 lalu, PLTS Pulau 3 telah dibangun di Desa Ureng, Maluku dengan kapasitas 75 kWp. Transisi energi bersih di Indonesia merupakan upaya untuk menjaga ketahanan energi demi mencapai karbon netral pada 2060. Karenanya, sejumlah PLTD di Maluku dan Maluku Utara akan dilakukan proses dedesilisasi dan pembangunan PLTS hybrid.
transformasi bisnis dan kinerja excellent, sukses membawa PT PLN Persero masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024. Eksploitasi telur ikan terbang secara ilegal di perairan Seira, Kecamatan Warmaktiang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh nelayan Andon asal Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan mengancam ekosistem dan populasi ikan tersebut. Berbagai upaya dilakukan warga dengan melaporkan praktek eksploitasi telur ikan dengan nama Latin Hirundictis oxycephalus ke Pemda setempat, bahkan ke Polres Kepulauan Tanimbar. Namun laporan itu ibarat membuang garam ke dalam laut. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan KKT, dinilai mandul menangani maraknya praktek illegal fishing tersebut. Mereka beralasan tidak bisa berbuat banyak karena penerbitan izin menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nicholas Besi Timur, tokoh pemuda asal desa Seira yang dikonfirmasi jurnalis Carang TV di Somlaki akhir pekan kemarin mengaku eksploitasi berlebihan. Selain merusak ekosistem dan populasi ikan terbang, juga berdampak buruk terhadap nelayan lokal dan petani budidaya rumput laut di Seira. Dikatakan tujuan dirinya melaporkan praktek illegal fishing ini karena didorong oleh adanya pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang menggantikan Permen KP Nomor 18 Tahun 2021. Agar tidak menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat, Nicholas minta Pemda dan TNI Polri segera turun tangan untuk menghentikan eksploitasi telur ikan terbang. Karena perairan Seira memiliki banyak kekayaan laut yang subur di Tanimbar. Mengingat 99% masyarakat setempat mempunyai ketergantungan hidup di laut, apalagi saat ini masyarakat dihebohkan dengan retribusi dari nelayan Andon yang belum diketahui keberadaannya oleh masyarakat Seira Blawat. Kegiatan eksploitasi telur ikan terbang yang dilakukan oleh ratusan kapal nelayan Andon Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di perairan Seira itu sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga tahun 2024. Ya tentu itu sudah sangat berlebihan. Dan kemudian akan mengancam populasi ikan terbang. Dalam laporan polisi yang kami sampaikan ke Polres Kepulauan Tanimbar itu adalah nelayan Andon Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan telur ikan terbang di perairan Seira tidak sesuai dengan zona penangkapannya. Sementara itu, Kabid Pengelolaan dan Penangkapan DKP Mersiano Tetihai mengaku Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat. Namun faktanya masih saja terjadi praktek perburuan telur ikan tersebut. DKP KKT kata Mersiano tidak bisa berbuat banyak karena perizinannya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Diberitakan sebelumnya ribuan ton telur ikan terbang dieksploitasi dari perairan Seira. Eksploitasi dilakukan ratusan kapal ikan yang didominasi dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dinilai berlebihan sehingga mengancam populasi ikan terbang. Penelusuran DMS Media Group di beberapa pengusaha telur ikan terbang di Kota Somlaki rata-rata mengaku belum memiliki izin dari Kementerian Perikanan maupun Pemda setempat. Alasan pengusaha untuk mengurus perizinan usaha ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di Ambon membutuhkan waktu berminggu-minggu dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah daerah Kabupaten Buru lewat Sekretaris Daerah M. Ilyas Hamid secara resmi melakukan pelepasan kepada 6 siswa calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka
1 diantaranya mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional. Pelepasan dilakukan di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Buru pada Sabtu 6 Juli. 1 siswa asal Kabupaten Buru yang mewakili Provinsi Maluku bernama Asih Arum Lestari, siswa SMA Negeri 2 Buru. Sedangkan 5 lainnya yakni Suci Ramadhani, Santi Kao, M. Yusuf Zilvardo Banjar, Alvaro Fabrizio Saher, dan Rasya Aditya Wardana Roroa merupakan peserta paskibraka yang mewakili Kabupaten Buru di tingkat provinsi. Asih Arum Lestari, siswa SMA Negeri 2 Buru, dinyatakan lolos setelah menjalani serangkaian seleksi ketat yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan verifikasi calon paskibraka tingkat nasional tahun 2024. Sekretaris Kabupaten Buru M. Ilyas Hamid menyampaikan apresiasi sekaligus memberi wejangan kepada para duta paskibraka dan paskibra agar berlatih dengan baik sehingga bisa mengharumkan nama daerah. Dia pun meminta anggota paskibraka mampu menunjukkan kualitasnya sebagai insan terpilih sebab mereka merupakan duta bumi Bupulu. Khusus untuk calon anggota Paskibraka Nasional Asih Arum Lestari, Sekda berpesan agar lebih serius berlatih dan tetap menjaga kesehatan selama menjalani pemusatan latihan. Insya Allah mudah-mudahan dengan satu harapan kalian bisa sukses baik di pemerintah daerah Provinsi Maluku yang mewakili Provinsi Maluku maupun kalian terpilih untuk mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa sukses dan tidak ada halangan apapun yang merintangi. Mudah-mudahan kalian bisa berangkat dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik dan kembali ke Kabupaten Buru dengan segala baik. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buru Abdul Basir Tohisuta menyampaikan rasa bangga atas nama pemerintah Kabupaten Buru. Karena dari 5 calon yang lolos mengikuti seleksi, Kabupaten Buru berhasil mengirimkan 1 perwakilan paskibraka ke tingkat nasional tahun 2024. Tohisuta berharap kepada peserta calon paskibraka yang mewakili Kabupaten Buru dan Maluku agar dapat memberikan kemampuan yang terbaik dan latihan dengan maksimal. Selain itu, menjalin silaturahmi yang baik dengan seluruh anggota paskibraka dari seluruh provinsi. Sesuai rencana, Asih Arum Lestari paskibraka asal Kabupaten Buru akan bergabung dengan 1 wakil lainnya asal Maluku Tengah untuk berangkat mewakili Provinsi Maluku ke Jakarta pada 12 Juli. Yang pertama perlu kami jelaskan bahwa saya selaku Kepala Badan Kesbangpol mewakili pemerintah Kabupaten Buru, pertama menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat lewat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan pemerintah provinsi, yang mana dari 5 orang yang tes mewakili Provinsi Maluku ke nasional, itu yang lolos cuma 2. Salah satunya dari kami, dari Kabupaten Buru, yaitu di samping saya, Arun Lestari. Nah, Arun Lestari ini merupakan siswa dari SMA Negeri 2 Namlia, yang orang tuanya adalah merupakan petani juga, yang bisa lolos di tingkat pusat. Dan kami juga merasa bangga bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat baik karena nantinya 17 Agustus itu dilaksanakan di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan. Asih Arum Lestari menjalani masa pendidikan dan latihan di Pemusatan Latihan Paskibraka Nasional di Cibubur, Jakarta, sebelum diberangkatkan ke IKN pada 10 Agustus 2024 mendatang. Sementara itu, Asih Arum Lestari mengaku sangat terharu dan bahagia bisa lolos mewakili Maluku mengikuti Paskibraka Nasional setelah melewati tahapan tes yang cukup panjang. Dia pun meminta dukungan dan doa seluruh masyarakat Maluku agar mampu menjalani pemusatan latihan hingga sukses mengharumkan nama Maluku di perhelatan nasional. Upacara 17 Agustus di IKN Kalimantan Timur. Diketahui sebelumnya Asih Arum Lestari, siswa SMA Negeri 2 Buru, adalah merupakan anak petani. Kesehariannya adalah membantu orang tuanya di warung. Lestari juga dikenal sebagai anak yang penyabar dan penyayang terhadap kedua orang tuanya.
Plafon dan lantai gedung farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Masohi mulai rusak. Terdapat bolongan berukuran sedang hingga besar terlihat di langit-langit gedung hampir di sejumlah tempat. Bahkan cat tembok bangunan tersebut juga mulai luntur alias pudar. Dikala musim hujan, air merembes turun dari langit-langit plafon menggenangi ruang tersebut. Agar ruangan tidak kebanjiran, staf nakes menggunakan box styrofoam dan ember untuk menampung air hujan. Gedung farmasi itu diketahui dibangun tahun 2018 dengan besaran anggaran kurang lebih 6 miliar rupiah. Kerusakan plafon sudah terjadi sejak tahun lalu, padahal gedung farmasi tersebut merupakan tempat mengambil atau menebus resep dokter. Kondisi ini diketahui saat Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Senin 8 Juli. Kegiatan kunjungan dipimpin Ketua Komisi Arman Mualo, didampingi anggota Komisi 4 lainnya dalam rangka evaluasi kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan harmonisasi sebagai mitra kerja Komisi 4 DPRD. Dalam kunjungan tersebut, satu persatu ruangan di RSUD Masohi dikunjungi anggota Komisi 4. Mulai dari IGD, ruang staf dan nakes, sentra penyuplai oksigen, ruang radiologi, ruang rawat inap, tempat pembuangan sementara, limbah B3, termasuk gedung farmasi dan beberapa tempat yang dianggap penting. Hospital bed yang tersedia dalam IGD itu sangat terbatas, sehingga perlu ditambah. Selain itu, soal kebersihan ruangan IGD juga mendapat atensi komisi. Ketua Komisi Arman Mualo dalam penjelasannya mengatakan dari hasil kunjungan tersebut, komisi mencatat sejumlah fasilitas yang perlu mendapat perhatian agar dibenahi manajemen RSUD karena dianggap tidak representatif. Mualo berharap agar kedepannya Rumah Sakit Umum Daerah Masohi bisa lebih berkembang dan semakin meningkatkan pelayanan, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat. Menurut Mualo, temuan yang didapat saat kunjungan menjadi catatan penting untuk nantinya komisi akan membahas hal tersebut bersama pemerintah daerah. Kondisi ruangannya tidak bagus, banyak kerusakan, banyak yang bocor, ya, sehingga kami minta ini supaya dianggarkan di APBD 2025 supaya ada rehab total gitu, untuk ruang farmasi, ya, karena itu parah sekali itu kondisinya itu. Jadi harus ada rehab total bangunannya karena di hampir seluruh ruangan itu bocor, ada bocor sehingga tidak bagus kalau digunakan. Sehingga itu saya kira mungkin harus diperbaiki. Kami melakukan sidak ini untuk mendapatkan informasi di lapangan. Hari ini kami turun langsung, kami mengambil data di rumah sakit supaya itu jadi bahan bagi kami sehingga dalam evaluasi nanti di Komisi 4 atau mungkin di pembahasan anggaran itu bisa jadi rekomendasi bagi kami supaya hal-hal yang perlu dibenahi kita benahi. Sementara itu, PLH Direktur RSUD Masohi Hafiz Makayaino menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi 4 dan bertekad terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan sehingga RSUD menjadi pilihan utama dibandingkan dengan tempat pelayanan kesehatan lainnya, termasuk di luar wilayah. Diketahui Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah lulus akreditasi paripurna alias predikat bintang 5 dari 16 standar akreditasi. Akreditasi itu diperoleh setelah tim penilai Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia ke Masohi Senin dan Selasa 21 November 2023 lalu. Sebelumnya, rumah sakit plat merah ini meraih predikat dasar pada periode 2012-2015, kemudian predikat bintang 1 perdana 2016 hingga 2019, dan predikat bintang 2 dasar periode 2019-2022. Dinas Sosial Kota Ambon melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2024.
Rapat sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja, organisasi perangkat daerah resmi dibuka. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, John Slarmanat pada Rabu 10 Juli. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin kebersamaan dan memperkuat silaturahmi di antara pegawai dinas sosial, di samping perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, sehingga sudah siap dilaksanakan, tidak ada lagi kendala. Kadinsos John Slarmanat dalam arahannya saat membuka kegiatan rapat menyampaikan, penyelenggaraan evaluasi kinerja untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan, seperti rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, dan review evaluasi kinerja. Evaluasi capaian kinerja ini juga untuk mengetahui progres pelaksanaan program kerja masing-masing bidang dalam mengatasi permasalahan sosial di Kota Ambon. Ia pun meminta masing-masing kepala bidang memaparkan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan tahun 2023 yang berkaitan dengan berbagai kegiatan, dan di tahun 2024 mempersiapkan program kegiatan dengan semangat pengabdian. Kadinsos juga mengingatkan tantangan dinas sosial di era disrupsi dalam upaya meningkatkan derajat kualitas sosial masyarakat sudah barang tentu tidaklah ringan. Olehnya itu, peningkatan kemampuan itu harus terus diasah dan dieksplorasi setiap saat. Terlebih di era menuju revolusi digital 5.0 yang sangat identik dengan pesatnya perubahan lingkungan sosial. Harapan kami bahwa evaluasi kinerja ini dia akan menjadi sebuah instrumen untuk mengukur sejauh mana realisasi kegiatan yang kemarin, tapi juga dia akan menjadi salah satu standar untuk menetapkan peningkatan kualitas pelayanan ke depan. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja ini sangat penting karena dia menjadi sebuah instrumen dalam sebuah organisasi. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, bagaimana kita mau tahu keberhasilan kita atau kegagalan kita di mana? Jadi harapan saya, kegiatan ini akan memberikan sebuah kontribusi, apalagi di dalam evaluasi ini banyak masalah isu strategi, salah satunya hak kepegawaian ya, hak kepegawaian yang sebelumnya diseterahkan dari jabatan struktural ekonomi menjadi jabatan administrasi penyuluh. Nah, bagaimana mereka bisa memahami apa yang harus dibutuhkan dalam kaitan dengan misalnya pengusulan kenaikan pangkat dan yang lainnya. Kadinsos berharap penyelenggaraan rapat evaluasi bukan sekedar seremonial belaka, melainkan lebih berfungsi sebagai wadah diskusi sekaligus evaluasi dari program-program kegiatan yang telah terlaksana sebelumnya, untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan perumusan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Disbunter, Kabupaten Maluku Tengah Muhammad Al-Idrus mengatakan telah melayangkan pemanggilan terhadap petugas atau paman penjaga terkait hilangnya puluhan sapi bibit bantuan pemerintah daerah. Saat dikonfirmasi DMS Media Group di ruang kerjanya pada Rabu 10 Juli 2024, Kepala Dinas Muhammad Al-Idrus menjelaskan pihaknya menindaklanjuti rekomendasi Komisi 2 DPRD dengan melayangkan surat pemanggilan kepada paman penjaga melalui Polsek TNS Waipia. Menurut Kadis Al-Idrus, si paman penjaga telah purna bakti pada tahun 2020 lalu dan keberadaannya tidak diketahui. Kendatipun demikian, pihaknya bekerja sama dengan Kepolisian TNS Waipia untuk melacak keberadaan si paman penjaga. Ia menegaskan apabila pemanggilan tersebut tidak dipenuhi, maka langkah selanjutnya yang akan diambil adalah dengan memproses hukum terhadap yang bersangkutan. Al-Idrus juga mengklarifikasi kalau bibit sapi yang terindikasi hilang hanya 12 ekor, bukan 50 ekor, seperti yang diutarakan Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Hasan Al-Katiri, dalam pemberitaan yang ditayangkan media ini sebelumnya. Dijelaskan Kadis, tahun 2018 terindikasi sapi hilang sebanyak 10 ekor, dan di 2019 sebanyak 5 ekor, sehingga total 15 ekor. Selanjutnya, dari 15 ekor tersebut, 3 ekor diketahui mati, berdasarkan berita acara yang dibuat tahun 2020. Jadi kami melakukan penyuratan kepada beliau, Pak, sudah beberapa kali, tapi sampai saat ini beliau belum memenuhi, maka kami juga sudah melakukan panggilan melalui kepolisian, yaitu lewat Polsek TNS, dan apabila tidak diindahkan juga maka kami akan melakukan pelaporan polisi.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah Hasan Al-Katiri mengancam akan melaporkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah terkait hilangnya puluhan sapi bibit bantuan pemerintah. Pengadaan 50 ekor sapi bibit itu dilakukan bertahap menggunakan APBD tahun 2019, 2020, dan 2021. Hilangnya puluhan sapi itu diperkuat dengan hasil audit BPK, di mana diketahui terdapat kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Bahkan Al-Katiri akan melaporkan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Pasalnya, politisi Partai Golkar ini merasa aneh sebab tidak mungkin puluhan sapi tersebut hilang begitu saja. Informasi hilangnya puluhan sapi tersebut setelah Komisi 2 DPRD Maluku Tengah melakukan rapat kerja pembahasan LPJ dengan Mitra Dinas Perkebunan dan Peternakan. Sesuai penjelasan PLT Kadis Perkebunan dan Peternakan yang saat itu dijabat Sakir Latukonsina, sapi-sapi tersebut hilang dan tidak diketahui oleh penjaga. Transformasi PLN Power Beyond Generations merupakan wujud perubahan perusahaan beroperasi menjadi lebih efisien dan efektif. Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kemajuan perubahan ini dan menganggap PLN sebagai jantungnya Indonesia. PLN dan pemerintah mendorong kendaraan berbasis energi hijau agar dapat tumbuh lebih masif. Kendaraan listrik ini diyakini dapat menjadi transportasi masa depan yang ramah lingkungan. Saat ini, PLN berencana membangun 7 SPKLU baru di Maluku dan Maluku Utara. PT PLN Persero gencar membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan guna mempercepat transisi energi di tanah air. Pada Mei 2024 lalu, PLTS Pulau 3 telah dibangun di Desa Ureng, Maluku dengan kapasitas 75 kWp. Transisi energi bersih di Indonesia merupakan upaya untuk menjaga ketahanan energi demi mencapai karbon netral pada 2060. Karenanya, sejumlah PLTD di Maluku dan Maluku Utara akan dilakukan proses dedesilisasi dan pembangunan PLTS hybrid. Transformasi bisnis dan kinerja excellent sukses membawa PT PLN Persero masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diminta memperbaiki lampu median penerangan jalan umum atau PJU di seputaran Kota Masohi yang sebagiannya sudah tak berfungsi sama sekali. Lampu median jalan yang rusak itu tersebar di sejumlah ruas jalan utama dalam kota, seperti di ruas Jalan Abdullah Solisa, Jalan Protokol, Jalan Jaksa, Jalan Buano, Jalan Pantai Ina Marina, dan juga jalan lainnya. Saat ini kondisinya sudah tidak menyala dan terlihat menggantung di tiang lampu. Salah satu warga, Abu Kasim Nurlete, kepada jurnalis Jarang TV mengatakan, lampu penerangan jalan seharusnya tidak hanya berfungsi untuk penerangan jalan, tetapi juga untuk keindahan. Ia mengatakan banyaknya lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi adalah jenis lampu tenaga surya, karena aki untuk sumber energi listrik banyak yang digasak pencuri. Menurut Abu, keberadaan lampu penerangan juga berdampak mengurangi potensi kriminal seperti kasus perkelahian, pembegalan, dan yang lainnya yang marak terjadi di Kota Masohi belakangan ini. Ia berharap pemerintah melalui instansi terkait segera turun tangan melakukan perbaikan lampu jalan yang rusak tersebut supaya tidak terkesan dibiarkan sebagai pajangan semata. Diakuinya, upaya pemerintah dalam membangun fasilitas penerangan jalan umum di Kota Masohi menjawab program Kota Masohi Terang tidak didukung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nurlete sangat menyayangkan terjadinya kasus pencurian fasilitas pendukung penerangan jalan tersebut, sehingga dirinya berharap pemerintah lebih proaktif dan bekerja cepat memperbaiki prasarana dan sarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Siapapun itu pasti menginginkan supaya cepat diganti. Lampu itu harus dalam kota ini harus menyala, harus terang, supaya bisa mewujudkan rasa aman ya bagi masyarakat, karena beberapa kejadian yang pernah terjadi di dalam Kota Masohi ini, terjadi pembegalan, terjadi angka kejahatan yang begitu luar biasa pada sejumlah titik, terutama dalam titik-titik yang dikategorikan
pencahayaan ataupun penerangan di area itu tidak menyala. Berdasarkan pantauan jurnalis Jarang TV di lokasi, setidaknya terdapat puluhan titik lampu median jalan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sudah tergantung dan tidak lagi terlihat menyala, bahkan baterai lampu penerangan sudah banyak yang hilang. Tidak berfungsinya lampu median ini tidak terlepas dari aksi pencurian utilitas perangkat lampu penerangan jalan tersebut. Pencurian ratusan utilitas listrik berupa aki dan kabel tenaga surya di sejumlah ruas jalan di Kota Masohi bukan baru pertama kali terjadi. Perangkat yang hilang berupa baterai aki kering, anehnya lagi panel yang ada di atas tiang paling ujung tenaga surya di bagian atas ikut digondol pencuri. Mengingat keberadaan lampu jalan sangat mendukung kondisi Kamtibmas juga berdampak mengurangi kecelakaan. Dirinya meminta pemerintah daerah agar melakukan pengawasan secara rutin terhadap keberadaan fasilitas pendukung lampu jalan tersebut. Pasca banjir pada sejumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buru, bantuan berdatangan baik dari pemerintah setempat, LSM, termasuk juga dari tim Hendrik Lewerisa, anggota DPR asal Maluku. Ratusan bantuan kemanusiaan diberikan oleh Hendrik Lewerisa, salah satu anggota DPR RI asal Maluku dari Partai Gerindra. Lewat timnya dengan cara pembagian paket sembako kepada para korban banjir di beberapa desa pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Buru. Tim Hendrik Lewerisa menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan bagi korban banjir yang diberikan ini bukan semata untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk kepedulian sesama orang bersaudara di tanah Maluku. Ia berharap masyarakat bisa tabah serta sabar dalam menghadapi ujian ini. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan ini dapat memberikan manfaat serta sedikit membantu meringankan kebutuhan warga, terutama mereka yang berdampak langsung akibat banjir melanda daerah mereka dalam beberapa pekan terakhir ini akibat tingginya curah hujan. Gerakan pembagian bantuan kemanusiaan oleh Hendrik Lewerisa selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku, anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029, yang juga saat ini menjadi salah satu bakal calon gubernur Maluku, dikarenakan merasa terpanggil untuk melakukan tindakan kemanusiaan pasca banjir yang terjadi di 3 kecamatan, yaitu Wailata, Lolongguba, dan Wayapo. Sementara itu Abdullah, salah satu warga desa Ohilahin, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada mereka. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh beberapa warga lainnya atas bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh tim dari Hendrik Lewerisa kepada mereka. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai upaya menekan laju inflasi. Kegiatan GPM atau Gerakan Pangan Murah digelar di Pelabuhan Enrico Ambon Kamis 11 Juli, merupakan implementasi strategi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjangkau. Produk yang ditawarkan pada Gerakan Pangan Murah antara lain beras premium Rp55.000 per karung, beras kita premium Rp60.000 per karung, telur ayam Rp60.000 per rak, minyak goreng Rp14.000 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih Rp25.000 per kilogram, tomat Rp25.000 per kilogram, sayur sawi, bayam, kangkung Rp6.000 per kilogram, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, ikan kembung atau lema Rp15.000 per kilogram. Pejabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan mengatakan tujuan pelaksanaan GPM untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok baik di tingkat produsen maupun konsumen. Selain itu, meningkatkan akses pasar bagi produsen pangan pokok, serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar dan membangun jaringan distribusi pangan untuk memudahkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Disebutkan kegiatan ini dilakukan secara inklusif, melibatkan semua sektor, sehingga diharapkan masyarakat terbantu karena pangan yang dijual pada kegiatan ini harganya terjangkau.
Ada beras, sayur-sayuran, dan ikan. Ini semuanya kita lakukan untuk proses untuk menangani inflasi. Ya, kita tahu daya beli masyarakat juga menurun karena kondisi ekonomi yang menekan. Tapi dengan adanya gerakan ini kita berharap bisa membantu masyarakat banyak, masyarakat Kota Ambon untuk mereka punya kebutuhan pangan dari apa yang disampaikan tadi, beras, sayur-sayuran, dan ikan. Itu yang menjadi penting bagi kita. Dengan demikian harapan kita inflasi bisa ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kaya menambahkan, program GPM digelar 4 kali dalam sebulan untuk menjamin ketersediaan dan harga pangan tetap terkendali. Tim pengendalian inflasi daerah Kota Ambon rutin memantau pergerakan harga pasar untuk memastikan kenaikannya tidak signifikan. Penjabat Wali Kota berharap warga Kota Ambon memanfaatkan program GPM untuk melengkapi kebutuhan keluarga. Gerakan pangan murah yang digelar Pemkot Ambon ini disambut antusiasme warga. Ratusan warga rela mengantri untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok yang dijual pada kegiatan tersebut. Masyarakat Desa Atu Buldol, Kecamatan Wertamrian menggelar aksi demo di kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dan kantor Kejaksaan Negeri Samlaki terkait dugaan kasus penyelewengan keuangan desa. Mereka menuntut Kepala Desa Atu Buldol, Kasianus Ngoranmele, dicopot dan diproses hukum atas dugaan kasus penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2019-2023. Dalam orasinya, masa aksi meminta pihak Inspektorat dan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar memberhentikan Kepala Desa Atu Buldol bersama oknum yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dana desa dari tahun anggaran 2019 hingga 2023. Pendemo meminta penjabat bupati segera mencopot sang kades dan oknum stafnya karena diduga melakukan sejumlah kebijakan yang melanggar aturan. Mereka juga mendesak Kejari KKT segera memproses dan mempersangkakan kades dan staf jika kedapatan terbukti terlibat melakukan penyelewengan keuangan desa itu. Koordinator aksi Riko Vanulene kepada jurnalis Carang TV menyatakan, aksi demo oleh warga Atu Buldol ini bukan baru pertama kali. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, karena Pemda KKT dinilai telah mengabaikan tuntutan masyarakat desa Atu Buldol terkait dugaan penyalahgunaan DD dan ADD yang diduga dilakukan oknum kades. Riko menegaskan Kepala Desa Atu Buldol, Kasianus Ngoranmele dan Bendahara Desa harus diberhentikan karena dampaknya akan menghambat proses pencairan anggaran desa tahun 2024. Bagaimana masyarakat Atu Buldol mendapat namanya sejahtera? Kata sejahtera itu terjadi pembodohan mulai dari 2019 sampai dengan saat ini. Penerapan anggaran dana desa itu bukan tapi dengan kasat mata malah masyarakat melihat itu. Pelaporan sudah terjadi, bahkan 2012 ada temuan oleh Inspektorat dan merekomendasikan untuk pengambilan anggaran ini. Walaupun nilainya kecil, tetapi undang-undang mengatakan apabila dalam rentang waktu dikembalikan, maka telurnya SKP pemerintahan sementara kembali. Apabila dalam waktu dikembalikan, maka SKP pemerintahan berarti kepada kejaksaan. Itu alur yang benar. Selama ini kan tidak seperti ini. Membuat apa? Aksi demo warga di depan kantor Bupati KKT itu berlangsung lebih dari 1 jam. Sayangnya tidak satupun pejabat lingkup Pemda KKT turun menemui para pendemo. Sebelum membubarkan diri, masa aksi meminta agar pihak kejaksaan secepatnya menetapkan sang kepala desa dan oknum bendahara desa sebagai tersangka, mengingat kasusnya sudah ada di tangan pihak Kejaksaan Negeri Samlaki. Diketahui kasus dugaan penyelewengan dana desa Atu Buldol ini sudah disuarakan berulang kali
akan tetapi sampai hari ini belum tuntas. Padahal dalam aksi sebelumnya, mantan penjabat Bupati Peterson Rangkoratat meminta agar diberi kesempatan kepada inspektorat untuk menangani permasalahan itu. Namun sampai dengan aksi demo untuk kesekian kali ini, tidak ada niat Pemda untuk menyelesaikan dugaan penyimpangan di desa Atu Buldol tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah melakukan pemangkasan atau penopingan ranting pohon pelindung di sejumlah ruas jalan utama di Kota Masohi, Kamis 11 Juli. Penopingan dilakukan mengantisipasi pohon tumbang, mengingat intensitas hujan cukup tinggi disertai angin kencang melanda wilayah Pulau Seram, khususnya Kota Masohi belakangan ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah, Hengki Tomasoa, mengatakan, pemangkasan pohon dilakukan karena kebanyakan pohon pelindung terjadi pelapukan batang dan akar. Kondisi ini berpotensi membahayakan pengendara maupun pejalan kaki. Dikemukakan beberapa kejadian saat hujan lebat melanda Kota Masohi, terjadi pohon tumbang sehingga menimbulkan korban. Menurutnya, DLHP telah memetakan wilayah mana saja yang dinilai rawan adanya pohon tumbang saat musim hujan, seperti di ruas jalan depan kantor DPRD Masohi hingga kawasan lapangan Nusantara Masohi. Disebutkan prioritas utama pemangkasan berada di sisi tepian maupun median jalan ruang terbuka hijau. Disebutkan prioritas utama pemangkasan berada di sisi tepian maupun median jalan ruang terbuka hijau publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Prosedur pemangkasan pohon dilakukan apabila sudah rindang dan lebat, penopingan pohon apabila sudah terlalu tinggi, dan penebangan apabila pohon sudah mati dan keropos dengan tingkat pelapukan lebih dari 30%, serta pohon tersebut miring lebih dari 30 derajat. Selain melakukan pemangkasan, pihaknya secara rutin melakukan pengecekan kondisi kesehatan pohon mulai dari perakaran, kondisi batang, kemiringan, sampai dengan kondisi tajuk. Kita melakukan pembersihan ini nomor satu karena memang Ketum punya pengalaman banyak ya. Di kota misalnya ada pohon tumbang yang menyebabkan masyarakat meninggal dan Ketum tidak mau itu terjadi. Di musim penghujan ini kemarin di Kota Masohi banyak yang tumbang. Untuk itu saat ini Ketum ambil kebijakan untuk segera membersihkan pohon-pohon yang dia bisa mengancam keselamatan masyarakat. Lokasi yang Ketum mulai mungkin dari depan kantor DPR sampai ke arah lapangan Nusantara untuk mengamankan masyarakat yang mau berjalan santai di lapangan juga Ketum akan amankan. Terus semua pohon-pohon yang punya potensi patah atau tumbang yang sudah tua mungkin Ketum akan melakukan peremajaan. Mantan Kadis Infokom ini juga mengimbau warga untuk memangkas ranting pohon besar yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Ia pun meminta masyarakat agar tidak berteduh di bawah pohon yang rimbun saat hujan disertai angin kencang. Puluhan pedagang di Ambon Plaza atau Amplas bersama mahasiswa yang tergabung dalam Forum Gerakan Peduli Masyarakat atau FGPM menggelar unjuk rasa terkait status hak guna bangunan atau HGB Amplas yang selama ini dikelola oleh PT Modern Multiguna atau PT MMG. Aksi demonstrasi digelar pedagang dan FGPM di depan pertokoan Amplas pada Jumat 12 Juli 2024. Pasca penggembokan gedung Amplas oleh PT MMG bulan lalu. Dalam aksinya mereka mempertanyakan hak guna bangunan yang dikelola PT MMG. Masa aksi juga mempertanyakan kejelasan nasib puluhan pedagang sebagai dampak dari penggembokan yang dilakukan PT MMG.
Pendemo juga menyoroti kenaikan harga sewa yang terlalu tinggi oleh manajemen PT MMG yang dianggap memberatkan para pedagang. Olehnya itu, PT MMG dan pemerintah Kota Ambon bisa memberikan kepastian kepada para pedagang. Saat melakukan orasi, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi sorotan dalam aksi yang dilaksanakan pada lokasi depan Ambon Plaza untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaan Ambon Plaza. Aksi demonstrasi ini tidak berlangsung lama. Usai menyampaikan maksud, masa aksi pun langsung membubarkan diri. Harus segera memberikan rekomendasi secepatnya kepada pedagang atau yang bersangkutan untuk memperpanjang izin HGB. Dan yang kedua adalah kami meminta dengan serius kebijakan atau keputusan pemerintah Kota Ambon untuk harus berpihak kepada kebenaran. Jangan berpihak kepada yang beruang, saudara-saudara. Diketahui sebagian kios pedagang yang berada di lantai 1 dan 2 Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas ditutup sementara oleh pihak pengelola PT Modern Multiguna atau MMG pada 7 Juli 2024. Penutupan ini dilakukan dengan pemasangan gembok dan surat pemberitahuan yang ditempel di depan pintu kios. Salah satu poin dalam surat itu disebutkan bahwa sertifikat hak milik atas Satuan Rumah Susun atau SHMASRS yang merupakan pecahan dari sertifikat HGB nomor 282/Honipopu SHGB Induk telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 6 Juli 2024. Pasca penutupan, pedagang membongkar paksa kios pada Rabu 11 Juli 2024 malam. Pedagang yang diwakili kuasa hukum kemudian mengadu ke polisi. Transformasi PLN Power Beyond Generations merupakan wujud perubahan perusahaan beroperasi menjadi lebih efisien dan efektif. Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kemajuan perubahan ini dan menganggap PLN sebagai jantungnya Indonesia. PLN dan pemerintah mendorong kendaraan berbasis energi hijau agar dapat tumbuh lebih masif. Kendaraan listrik ini diyakini dapat menjadi transportasi masa depan yang ramah lingkungan. Saat ini, PLN berencana membangun 7 SPKLU baru di Maluku dan Maluku Utara. PT PLN Persero gencar membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan guna mempercepat transisi energi di tanah air. Pada Mei 2024 lalu, PLTS Pulau 3 telah dibangun di Desa Ureng, Maluku dengan kapasitas 75 kWp. Transisi energi bersih di Indonesia merupakan upaya untuk menjaga ketahanan energi demi mencapai karbon netral pada 2060. Karenanya, sejumlah PLTD di Maluku dan Maluku Utara akan dilakukan proses dedesilisasi dan pembangunan PLTS hybrid. Transformasi bisnis dan kinerja excellent sukses membawa PT PLN Persero masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024. Figur wali kota yang tegas dan mampu membuat perubahan wajah kota Ambon menjadi banyak dambaan dan pilihan warga kota Ambon saat ini dalam perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon pada November 2024 nanti. Hasil wawancara tim Damas Media Group di kalangan warga kota Ambon mendapat tanggapan yang beragam mengenai figur yang menurut mereka dianggap layak dan cocok menjadi wali kota maupun wakil wali kota 2024 hingga 2029. Hasil yang mengejutkan muncul dari pengakuan sejumlah warga kota Ambon terkait calon wali kota, di mana hampir kebanyakan warga mengaku menginginkan wali kota terpilih nanti harus mampu merubah wajah kota Ambon ke arah yang lebih maju dan modern. Untuk itu mereka kebanyakan inginkan figur wali kota Ambon nantinya adalah sosok yang memiliki ketegasan dalam bersikap untuk membuat perubahan yang fundamental di berbagai aspek pembangunan dalam kota Ambon. Perubahan yang kebanyakan diinginkan adalah soal penataan pasar dan pedagang agar lebih tertib serta teratur. Selain itu juga perparkiran serta memastikan sejumlah fasilitas milik pemerintah kota Ambon dapat dikelola dengan baik.
Sebagian juga menyoroti kinerja para ASN yang perlu mendapatkan respon dari wali kota terpilih nanti, yakni mengenai disiplin serta dapat memberikan pelayanan yang cepat bagi warga kota Ambon saat melakukan berbagai pengurusan perizinan termasuk pembuatan KTP dan lainnya. Pemilihan wali kota Ambon kali ini menarik perhatian masyarakat dengan sejumlah pasangan calon yang mewakili berbagai latar belakang dan platform. Meskipun nama-nama calon belum secara resmi diumumkan, para analis politik setempat telah memperkirakan bahwa persaingan akan ketat antara berbagai kekuatan politik dan sosial di kota ini. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat juga telah mempersiapkan segala hal untuk memastikan kelancaran proses pemilihan nanti. Hal ini terlihat dari telah dilakukannya pencocokan data nama pemilih warga kota Ambon oleh petugas di setiap desa kelurahan yang ada di wilayah kota Ambon. Dalam beberapa pekan ke depan, diharapkan masyarakat kota Ambon dapat mengenal lebih dekat visi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Serta, warga juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang akan menentukan masa depan kota Ambon 5 tahun ke depan lewat pilkada pada November 2024 nanti. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA se-Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat 12 Juli 2024. Rakor mengusung tema Sinergitas Kolaborasi dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing. Dibuka Asisten 1 Setda Maluku Tengah Silviana Matemu, mewakili pejabat Bupati Maluku Tengah Rekep Sahubawa. Pelaksanaan rakor mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. Peraturan ini juga meliputi warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Pejabat Bupati Rekip Sahubawa dalam sambutan dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Silviana Matemu mengatakan, masuknya orang asing dan beraktivitas di Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, perlu mendapat pengawasan secara terkoordinir. Sebab selain dampak positif juga berpotensi negatif terhadap kemudahan akses perlintasan manusia. Menurutnya, sinergitas akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang asing, serta berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan. Dikatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendukung penuh kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon dalam memantau keberadaan orang asing di Maluku, khususnya di Maluku Tengah. Pengawasan orang asing yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga aktif berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan di lapangan. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Raden Indra Iskandar Syah Aditya mengatakan, pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah diperlukan kerjasama seluruh stakeholder terkait guna mencapai tujuan bersama, yakni menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Indra, yang juga Ketua Tim PORA Provinsi Maluku, investasi asing menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat, sehingga imigrasi di tingkat daerah wajib menjaga dan mengamankan orang asing yang masuk secara resmi. Disebutkan, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan bagi orang asing yang akan masuk dan menetap di wilayah Indonesia untuk berinvestasi. Salah satunya melalui layanan visa dan izin tinggal keimigrasian berbasis online yang diberi nama Molina atau modul lalu lintas orang asing. Hal ini untuk memudahkan orang asing dalam mengurus visa Indonesia dan izin tinggal keimigrasian seperti permohonan visa baru, perpanjangan izin tinggal keimigrasian, maupun pengurusan dokumen keimigrasian bagi orang asing lainnya. Jadi khusus yang di Masohi itu ada berjumlah 42 orang. Ya, 42 orang yang terdiri dari 38 pemegang izin tinggal terbatas sama 4 izin tinggal tetap. Jadi itu tentunya terdiri dari yang tenaga kerja asing maupun ada penyatuan keluarga. Makanya itu kami mengadakan rapat di PORA di Kota Masohi ini untuk menjaga atau mengamankan wilayah Maluku Tengah dari kegiatan atau keberadaan orang asing yang memberikan dampak buruk kepada masyarakat dan wilayah.
Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon, ada sebanyak 42 warga negara asing atau WNA berada di Kabupaten Maluku Tengah. Dari sebanyak 42 orang tersebut, 38 diantaranya pemegang izin terbatas. Para pekerja WNA itu berasal dari India, China, Spanyol, Filipina, dan Malaysia, dan bekerja di sejumlah perusahaan termasuk perhotelan, antara lain di PT WLI di Opin, PT Waragonda Indogarnet Pratama di Tehoru, PT Sumber Daya Wahana di Siatele, dan di Denat Sepa Hotel. Pemerintah daerah Kabupaten Buru lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Maluku menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK, pengajar utama revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu di Kabupaten Buru. Acara bimbingan teknis pengajar utama revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu di Kabupaten Buru dibuka secara langsung oleh Asisten 1 Nawawi Tingkapi, mewakili penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Dahlan Kabau. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Johariah Tan dalam penjelasannya mengatakan, revitalisasi bahasa daerah bertujuan untuk melatih guru atau pengajar utama untuk mengimbaskan dan menggairahkan kembali penggunaan bahasa daerah di Kabupaten Buru, di mana para guru diberikan penguatan materi khususnya bahasa Buru sehingga mampu mengajarkan siswa berbahasa daerah melalui cerpen, puisi, pidato, lawakan tunggal, dongeng, nyanyian rakyat, serta menulis surat. Sesuai rencana kata Johariah Tan, pelaksanaan kegiatan ini akan berlanjut dengan diadakannya Festival Tunas Bahasa Ibu yang melombakan sebanyak 7 mata lomba dengan menggunakan bahasa daerah Buru. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melahirkan tunas-tunas bahasa ibu yang bangga berbahasa daerah, khususnya di Kabupaten Buru, sekaligus melestarikan bahasa daerah Buru. Mengingat sampai saat ini pihaknya belum memiliki kurikulum atau bahan ajar bahasa Buru, dikarenakan masih minimnya tenaga pengajar bahasa Buru yang ada saat ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru bekerja sama dengan Kantor Bahasa Maluku melaksanakan bimbingan teknis yang sudah berlangsung sejak Senin kemarin. Bimbingan teknis ini, langkah selanjutnya adalah proses pembelajaran. Nah, guru-guru utama yang kami bina di sini, kemudian juga kepala-kepala sekolahnya, itu adalah tugas mereka untuk mengajarkan anak-anak dengan beberapa macam kegiatan. Nah, jadi upaya untuk melestarikan bahasa daerah ini melalui kegiatan-kegiatan kesenian seperti yang nantinya dilombakan pada saat Festival Tunas Bahasa Ibu. Lebih lanjut dikatakan Johariah, kegiatan yang diikuti 55 peserta terdiri dari guru utama tingkat SD dan SMP, serta kepala sekolah yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2024. Di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Uskup Diosis Amboina Monsinyur Seno Inongutra melakukan kunjungan kanonik di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT. Kehadiran pimpinan umat Katolik Provinsi Maluku, Maluku Utara tersebut untuk membuka kegiatan musyawarah pastoral Pastores atau Muspaspas 2024. Kedatangan Uskup Seno di Bandara Matilda Batlayeri Amtufu disambut pejabat Bupati KKT Peterson Rangkoratat bersama Forkopimda, Wakil Uskup Wilayah KKT MBD, RD Ponsio Ongirwalu dan warga setempat. Berdasarkan rundown acara Muspaspas dirangkai dengan sejumlah kegiatan lainnya, resmi dibuka Uskup Monsinyur Seno pada Senin 15 Juli 2024 di lapangan Mandriak Sifnana. Kegiatan Muspaspas sendiri berlangsung 5 hari, 15 hingga 19 Juli 2024, bertempat di Aula Natar Aumpu, Saumlaki. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Peterson Rangkoratat, merasa terhormat dan bangga karena Tanimbar diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah musyawarah pastoral Keuskupan Amboina tahun 2024.
Sebagaimana diketahui, Musyawarah Pastoral Keuskupan Amboina tahun 2024 untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kabupaten Julukan Duan Lolat tersebut. Uskup Seno akan berada di Tanimbar selama 3 pekan. Selain pembukaan Muspaspas, sejumlah agenda diantaranya memberikan penerimaan sakramen Krisma kepada umat di beberapa wilayah di Tanimbar, misa pentabisan imam baru di Gereja Katolik Paroki Olilit Baru, pembukaan raker komisi seminari dan Komdik MPK Keuskupan serta kunjungan kanonik ke Paroki Arui dan Lorulun. Sebelum bertolak kembali ke Ambon pada 5 Agustus 2024, Uskup dijadwalkan menghadiri perayaan Pesta Pelindung Unio Amboina. Pemerintah Kabupaten Buru menggelar workshop dalam rangka membahas dan merencanakan implementasi program Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS tahun 2024. Dengan tagline dari Buru untuk Indonesia, kegiatan workshop ini membahas tentang proses pembelajaran GSMS, proses pelaporan dan pementasan akhir GSMS yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Dahlan Kabau. Kepada reporter Demes Media Group Sofyan Muhammadiyah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, Dahlan Kabau menjelaskan, pelaksanaan kegiatan workshop ini bertujuan sebagai upaya memadukan pendidikan formal dengan kekayaan seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Buru. Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, Kabupaten Buru memiliki potensi besar untuk mengembangkan pendidikan berbasis seni dan budaya. Mengingat kabupaten ini dikenal dengan berbagai kesenian tradisional seperti tari sawat, alat musik toto buang, dan berbagai bentuk kerajinan tangan yang unik. Semua ini merupakan aset berharga yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Beberapa alasan mengapa GSMS sangat penting bagi Kabupaten Buru, dikarenakan GSMS akan membantu melestarikan warisan budaya Buru dengan cara yang efektif. Dengan menghadirkan seniman ke sekolah, maka siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli dan praktisi seni budaya lokal. Selain itu juga, kegiatan ini dapat mengembangkan karakter, karena pendidikan seni tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan kreativitas. Hal ini sejalan dengan upaya dalam pembentukan karakter generasi muda Buru. Harapan dan keinginan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan upaya untuk mewariskan kegiatan-kegiatan budaya yang sudah punah di masa lampau. Ya, kemudian di hari ini kita bisa bangkitkan lagi lewat seniman-seniman yang ada di sekolah. Kemudian dari harapan ini bekerja sama pula dengan seluruh kepala sekolah baik TK PAUD maupun SMP, sehingga karakter anak Bupolo ini bisa melahirkan karakter yang berbudaya. Lebih lanjut dikatakannya, dari sisi lain ada potensi ekonomi kreatif yang bisa dihasilkan dengan memperkenalkan seni dan budaya sejak dini. Maka peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif di masa depan akan terbuka lebar. Ini dapat menjadi solusi alternatif dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Buru. GSMS juga diharapkan akan memperkuat identitas Buru sebagai daerah yang kaya akan seni dan budaya. Ini penting dalam konteks persaingan global, di mana identitas lokal menjadi nilai tambah yang signifikan. Diharapkan output yang didapatkan adalah mewariskan kegiatan-kegiatan budaya masa lampau untuk kembali dilestarikan oleh generasi muda, terutama siswa pada bangku sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Buru. Seluruh rangkaian kegiatan ini diikuti sebanyak 104 orang peserta, terdiri dari seniman, asisten, kepala sekolah, tim perumus, dan pengelola GSMS, di mana dalam workshop ini membahas tentang proses pembelajaran GSMS, proses pelaporan, dan pementasan akhir GSMS. Transformasi PLN Power Beyond Generations merupakan wujud perubahan perusahaan beroperasi menjadi lebih efisien dan efektif. Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kemajuan perubahan ini dan menganggap PLN sebagai jantungnya Indonesia. PLN dan pemerintah mendorong kendaraan berbasis energi hijau agar dapat tumbuh lebih masif. Kendaraan listrik ini diyakini dapat menjadi transportasi masa depan yang ramah lingkungan.
Saat ini, PLN berencana membangun 7 SPKLU baru di Maluku dan Maluku Utara. PT PLN Persero gencar membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan guna mempercepat transisi energi di tanah air. Pada Mei 2024 lalu, PLTS Pulau 3 telah dibangun di Desa Ureng, Maluku dengan kapasitas 75 kWp. Transisi energi bersih di Indonesia merupakan upaya untuk menjaga ketahanan energi demi mencapai karbon netral pada 2060. Karenanya, sejumlah PLTD di Maluku dan Maluku Utara akan dilakukan proses dedesilisasi dan pembangunan PLTS hybrid. Transformasi bisnis dan kinerja excellent sukses membawa PT PLN Persero masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024.